Kapten Patimura adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Maluku. Lahir pada 8 Juni 1783 dari keluarga keturunan bangsawan. Patimura adalah pejuang yang melawan penjajahan Belanda yang masuk ke tanah Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman yang ingin menguasai daerah-daerah di Indonesia, salah satunya ialah Maluku. Pada tahun 1816, Belanda berkuasa di Maluku untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi. Mereka mengadakan rapat rahasia dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matuless atau Kapten Patimura. Penyerbuan pertama terjadi pada 15 Mei 1817. Kang Mas, Pati dan Tuan Nada sudah datang. Suruh mereka masuk. Silakan masuk. Ada apa para pati dan kedua sehingga mengadakan pertemuan mendadak seperti ini? Begini anakku, Belanda sudah mendarat di pulau kita. Mereka menyengsarakan rakyat kita. Kita harus menghentikannya. Iya, kita harus menghentikan perbuatan mereka. Jadi begini anakku, tujuan dan maksud kami datang ke sini untuk kamu menjadi kapten kami. Kami tidak mau bernasib sama seperti pendahulu kami. Tolong terima ini. Baiklah, aku akan menerima permintaan dari kalian. Setelah itu, Kapten Patimura merencanakan penyerangan ke benteng Durstede pada tanggal 16 Mei 1817 dengan dibantu oleh para panglimanya beserta rakyat Maluku lainnya. Hei, perempuan ya, Emangnya kenapa? maulah kau denganku? Kau harus berhati-hati denganku. Kau tidak tahu siapa aku? Di situ, Ada apa? pada rakyat Maluku. Kau pegang ini. Aku harus lari. Lapor, Belanda telah diambil alih, Tuan. Apa? Siapa yang berani mengambil alihnya? Siap, Kapten Patimura, Tuan. Baiklah, mari kita atur strategi baru. Siap. Johannes van den Berg pun segera berpamitan dengan anak dan istrinya. Beberapa saat kemudian setelah kepergian Johannes, seorang rakyat Maluku datang dan membantai seluruh keluarga Johannes van den Berg. Hei, di mana anak itu? Hei, sini kau. Setelah serangan kilat itu, Patimura beserta pasukannya berhasil menduduki benteng Durstede dan membunuh resimen Johannes van den Berg beserta anak dan istrinya. Bukan, akhirnya meeting ini jadi milik kita. Aku izin untuk melihat persediaan di gudang terlebih dahulu. Silakan. Bagaimana dengan keadaannya? Semuanya baik-baik saja, Kapten. Baguslah. Hei, Fatimah, Iya. kemarilah. Tolong carikan saya informasi tentang VOC ya. Baiklah, Kapten. Dan jangan lupa, berhati-hatilah. Pasti. Kapitan, Ya, semua persediaan makanan kita cukup untuk 1 bulan dan semua obatan bisa digunakan. Baiklah, kalau begitu kita tidak perlu bingung untuk memikirkannya. Tapi Kapitan, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Siapa itu? Marta, kemarilah. Ini dia Kapitan. Beri hormat kepadanya. Siap. Kristina Marta siap melaksanakan tugas. Wah, dia perempuan ya. Kapitan, ini anak dari Pak Paulus. Dia ikut bertempur di barisan paling depan.
Wah, dia perempuan ya. Kau hebat sekali. Apakah kau tidak takut mati? Tidak, karena pengorbanan saya penuh dengan perjuangan. Wah, bagus. Paulus pasti bangga kepadamu. 5 hari kemudian. Ada apa kau menanyakannya? Di mana? Cepat. Mari saya. Kapitan, ada yang ingin bertemu. Siapa itu? Kapitan, Belanda menuju kemari. Belanda menuju kemari. Sudah, tenanglah. Menuju kemari, Kapitan. Sekitar 20 orang membawa senjata menuju kemari. Kita harus bagaimana? Sudahlah, tenang dulu Pak. Masih ada aku di sini. Pasukan siap tempur. Siap, Kapitan. Siapa itu? Lapor Kapitan, semua pasukan sudah siap di pos masing-masing dan siap melaksanakan perang. Laksanakan. Laksanakan. Itu pasukan Belanda. Demi Maluku. Serang! Dalam serangan kedua ini, Belanda gagal lagi dan semua pasukannya ditumpas habis oleh Kapiten Patimura. Tetapi banyak korban juga dari pihak Kapiten Patimura, sehingga Kapiten Patimura terpukul hatinya. Setelah saya berperang dengan Anda, saya ingin tahu dari mana Anda berasal. Saya berasal dari pulau itu. Adakah di sini yang berasal dari pulau itu? Saya Kapiten, saya juga berasal dari pulau itu. Saya juga berasal dari pulau itu, Kapiten. Banyak sekali yang berasal dari pulau itu. Dan kau, Anthony, kau berasal dari mana? Saya berasal dari wilayah Seram. Adakah yang berasal dari sana? Saya juga berasal dari Serang, Tuan Tony. Kamu? Saya berasal dari Dubur, Tuan Tony. Dan kau Pati Angkon, dari mana asalmu? Saya berasal dari Ranglea. Kapiten, saya ingin mengatakan sesuatu. Ada apa? Jesse adalah mata-mata Belanda. Apa? Bagaimana bisa? Lihat dia berbincang dengan Kapten Mayor. Apa? Kita tidak bisa membiarkannya. Bagaimana Kapiten? Ampun Tuan, bukan saya yang melakukannya, tapi dia yang melakukannya. Hei, jangan berbohong, Pak pengkhianat. Siapapun yang mengkhianati Kapiten akan aku ambil nyawa. Karena sudah lelah dengan kekuatan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan dari pasukan VOC di Ambon. Pasukan Belanda menyerang persembunyian Patimura. Karena serangan dari Ambon berhasil, Belanda mulai menggunakan taktik bumi hangus dan politik adu domba. Kapiten, Belanda membakar semua persediaan bubuk padi kita. Apa? Bagaimana yang di sana? Mereka sudah cepat habis Kapiten. Persediaan obat-obatan juga sudah habis. Stok makanan juga sudah habis, Kapiten. Kita harus bagaimana, Kapiten? Apa yang bisa kita lakukan Kapiten? Sudahlah, diam. Berisik, kita hanya bisa menunggu. Ah, apa? Mana semangat yang dulu Kapiten? Sudahlah, kita hanya bisa menunggu. Aku tidak bisa lihat masa depan. Belanda menyerang markas Patimura. Belanda mengajak Patimura untuk bergabung dan ditolak oleh Patimura. Karena itu, Patimura dan para rakyat Maluku yang ikut berperang melawan Belanda dihukum mati oleh pasukan Belanda. Kapiten Patimura mendapatkan penghargaan pahlawan Anumerta pada tahun 1972. Kenapa kamu memanggil kami, Mas Said? Kerajaan semakin hari semakin dekat dengan VOC. Bukan hanya kerajaan saja, hampir seluruh bangsawan. Kalau mereka menjadi kaki tangan VOC, rakyat akan semakin sengsara. Maka dari itu, kita harus angkat senjata untuk melawan VOC dan kerajaan. Aku telah difitnah oleh kepahitan karena telah membantu pemberontakan. Tetapi bagaimana cara kita melawannya dan di mana? Kita harus menghimpun pasukan Sutawijaya
kau seorang raden. Keluargamu memiliki garis tentara, begitu juga keluargaku. Dan kita harus memiliki kiai di sini. Dengan nama tersebut, pasti banyak orang yang mendukung kita. Baiklah, aku juga sudah muak dengan kerajaan ini. Jadi, kemana kita sekarang? Kita akan menuju Nalaro. Pertempuran pertama akan bermula di sana. Mas Said semakin jadi-jadi. Seluruh pasukan telah ia kalahkan. Dia mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Kalau begini terus, dia bisa sampai ke ibu kota. Yang Mulia, bagaimana kalau kita mengarahkan seluruh pasukan kita untuk mengalahkan Mas Said? Tidak, tindakan itu sangat ceroboh. Kalau kita menggerakkan seluruh pasukan, yang ada orang Cina memberontak lagi. Kita tidak tahu apakah pemberontakan itu telah diselesaikan apa belum. Yang Mulia, bagaimana jika kita membuat warawiri dengan hadiah yang besar? Ide yang bagus, Pati. Ambilkan aku kertas dan tuliskan apa yang aku katakan. Wahai rakyat-rakyatku, kerajaan sedang dilanda. Kerajaan sedang dilanda pemberontakan dari pengkhianatan kerajaan Mas Said. Siapapun yang bisa mematikan api pemberontakan maka akan mendapatkan hadiah. Sebidang tanah di Sukawati berukuran 3.000 hektar. Prajurit-prajuritku, kita akan lari kalau ada kesempatan. Dan kita akan mencari markas yang strategis dan aman. Siap, Pangeran! Pangeran, pasukan Mangkubumi telah datang. Mereka ingin menyerang kita. Pasukan penjaga di kota telah dibawa habis olehnya. Apa? Pasukan Mangkubumi telah datang. Pasukan kita masih di luar kota. Bisa mungkin. Baiklah, Bagaimana cara kita membuat kesempatan? Kita panggil pasukan Suradiwangsa yang berada di perbatasan kota. Suruh satu prajurit untuk memanggilnya. Kau tidak bisa menjaga prioritas sebagai seorang raja. Kau telah gagal sebagai seorang raja yang berpegang teguh pada tradisi sabda pandita yang terdengar warawiri. Aku yang tidak berkomitmen, atau kau yang terlalu tamak dengan kekayaan. Kau seorang pangeran Mangkubumi, tidak sepantasnya kau tanah kerajaan untuk tanahmu sendiri. Aku juga tidak ingin hadiah dari sayembara. Yang aku ingin, kau sebagai seorang raja yang jujur. Tidak usah munafik, Mangkubumi. Dari dulu kau hanya mengincar tanah tersebut. Sudahlah, terlalu banyak waktu untuk meladenimu. Lebih baik aku melakukan strategi untuk melawan Said. Saya putra Pangeran Sampernyawa. Ada urusan apa kau menemuiku? Hamba ingin mengajukan persekutuan. Persekutuan? Orang yang memerangiku ingin mengajukan persekutuan? Itu benar, Pangeran. Hamba ingin mengajukan persekutuan. Hamba ingin kita bersama melawan VOC dan kerajaan. Kau pasti tahu, aku tidak ingin mau menjadi persekutuanmu. Tentu saja. Tapi musuh dari musuhku adalah sekutu musuh. Ada hal apa yang terjadi antara kau dan saudara tuamu? Hadiah sayembara tidak diberikan. Dia telah gagal menjadi seorang raja dan VOC tidak ikut campur. Baiklah, aku percaya padamu. Untuk memperkuat persekutuan ini, kaum Mas Said akan hidup. Kerajaan semakin hari semakin diambang kehancuran. VOC telah mengambil roda kepemerintahan. Kita harus memperkuat perlawanan. Tentu saja Mas Said, dengan banyaknya masyarakat gabung kita, maka kemenangan di depan mata. pasukan Mangkubumi tidak dapat diredam. Mereka sangat membabi buta. Aku sangat frustasi, Jenderal. Aku pun juga, Jenderal.
Mas Said sangat kompeten dalam mengatur strategi. Kalau begitu, aku ingin mengundurkan diri saja. Aku juga. Semoga kau bisa lebih baik dari aku, Jacob. Tidak ada yang lebih baik antara aku dan kau. Semoga kau bisa mengalahkan mereka, Jacob. Tenanglah, kami bersama Nicholas. Ya, Hogan, kami pasti akan menemukan jalan terbaik. Dan selalu istirahat untukmu, Hogan, karena kau yang terlihat kesal tidak putus asa di sini. Terima kasih, Nico. Dana semakin terkuras, tetapi perlawanan Mas Said dan Makhumi semakin terjadi. Kita harus memberikan cara lain agar mengalahkan mereka. Tetapi kita tidak bisa menggunakan kekuatan militer untuk melawan. Itu pasti benar-benar menguras dana. Benar, kita harus memberikan cara lain dengan cara berunding. Tetapi mereka tak akan mau berunding dengan kita. Bahkan anak kecil pun akan tahu hal itu. Tenanglah Nicholas, akan ada tokoh yang membantu kita. Ulama besar Syekh Ibrahim. Pangeran, kita mendapatkan undangan untuk menandatangani surat perjanjian dari Fajar. Tetapi surat undangan ini ditulis oleh ulama besar, Syekh Ibrahim dan para pengikutnya. Ibrahim, baiklah, aku akan ke sana. Tapi Mas Said tetap di sini dan melakukan perlawanan. Di sini tertulis Desa Gianti, tanggal 13 Februari. Bangsa Spanyol datang ke Indonesia dan berlabuh di Tondano, Sulawesi Utara. Selama di Indonesia, bangsa Spanyol melakukan berbagai hal. Salah satunya menyebarkan agama Kristen dan melakukan perdagangan dengan rakyat Indonesia. Samenkos, kami di sini ingin memberitahu tentang bangsa Spanyol yang akan menguasai daerah ini. Apa? Berani-beraninya mereka. Lebih baik kamu usir saja mereka dari sini sebelum mereka menguasai daerah ini. Baiklah, aku akan mengusir mereka dari sini. Pergi kalian dari sini. Hei, pergi.
Hahaha. Akhirnya saya bisa mempengaruhi Simon Kos. Ya, benar. Ternyata orang itu mudah dipengaruhi. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Bagaimana kalau kita memonopoli perdagangan rakyat Minahasa? Ide bagus. Kita akan monopoli hasil beras mereka. Baiklah, mari kita bersiap-siap. Apa? Ada apa? Ada kabar buruk untuk kita. Kabar buruk apa? Ternyata Belanda sudah memengaruhi Simon Kos. Pak, kurang ajar sekali mereka. Lalu, apalagi yang kau ketahui tentang Belanda? Dia ingin memonopoli hasil perdagangan kita. Ini tidak bisa dibiarkan. Jangan sampai kita terpengaruh oleh mereka.